Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sidawati dengan NIM 080211167305 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Erlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari proyek tugas akhir saya pada matkul kuliah pemrograman praktikum, yakni iMolab, yang merupakan sebuah website untuk reservasi pemeriksaan laboratorium secara umum. Itu merupakan bagian dari deskripsi website saya. Jadi website ini dikembangkan untuk memudahkan pelanggan dari laboratorium dalam memesan dan mengatur jadwal. Jadi nantinya pelanggan bisa melihat tes apa saja yang tersedia di laboratorium, terus kemudian dapat memilih tes yang diinginkan, dan juga memilih waktu pemeriksaan yang diinginkan, serta melakukan pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran, pelanggan nantinya juga dapat melihat riwayat reservasi yang telah mereka lakukan. Ya, berikutnya untuk ruang lingkup. Pertama, analisis kebutuhan sistem. Jadi dari sistem ini yang fitur-fitur dibutuhkan untuk ada pada sistem ini yang pertama adalah sign up yang khusus sebagai pendaftaran pelanggan. Jadi dibutuhkan pendaftaran yang lebih cepat untuk pelanggan baru, serta pelanggan dapat mendaftar sebagai pengguna baru dengan menyediakan informasi berikut, yaitu nama, alamat, nomor telepon, email, serta membuat kata sandi. Berikutnya adalah fitur login. Jadi setelah pelanggan membuat akun, akan dilakukan login. Kemudian kebutuhan fitur berikutnya adalah pemilihan jenis tes. Jadi dibutuhkan penampilan daftar lengkap jenis tes yang tersedia di laboratorium. Kemudian juga deskripsi singkat dan penjelasan mengenai setiap jenis tes. Juga ada fitur pemilihan tes yang dilakukan untuk memilih tes yang diinginkan. Fitur yang dibutuhkan berikutnya adalah reservasi dan pembayaran. Jadi dalam fitur ini pengguna dapat memesan jadwal pemeriksaan langsung melalui platform, dapat opsi pembayaran yang fleksibel, serta pengguna dapat melihat riwayat reservasi yang telah dilakukan. Fitur berikutnya adalah lihat dan update profile user. Jadi tiap pengguna dapat melihat profil yang telah mereka isikan pada halaman sign up sebelumnya, dan juga dapat melakukan pembaharuan pada profil tersebut. Kemudian fitur manajemen data. Jadi untuk manajemen data ini dari sisi admin dapat menambahkan produk layanan baru. Admin juga dapat menghapus produk layanan yang telah ada. Admin dapat melihat daftar pengguna, serta admin dapat mengecek daftar riwayat transaksi dari semua pengguna yang ada. Untuk yang berikutnya adalah proses bisnis. Jadi proses bisnis yang didukung dalam platform ini ada 4 proses, yaitu penambahan produk. Ini dalam proyek ini adalah layanan tes dan panel nantinya yang dilakukan oleh admin. Kemudian ada tahap registrasi atau sign up, reservasi, serta pembayaran. Itu merupakan use case dari proses ini. Jadi pengguna bisa melakukan login, tapi terlebih dahulu sudah melakukan sign up. Dari situ user bisa melakukan update profile atau bisa memilih produk layanan yang akan dilanjutkan ke proses reservasi. Sementara dari admin bisa melakukan kelola data jika admin ini terlogin sebagai user ini terlogin sebagai admin, maka bisa mengelola data. Yang proses pertama merupakan sign up. Jadi sebelum login, pengguna diharuskan menggunakan sign up terlebih dahulu, yang merupakan proses registrasi akun beserta data pribadi. Seperti saya sebutkan sebelumnya, pengguna diminta mengisikan nama pengguna, alamat, nomor telepon, email, serta membuat password baru. Kemudian ada halaman login, ada proses login, yakni pengguna yang sudah punya akun tadi bisa melakukan login. Kemudian ada halaman update profil. Setelah login ini, pengguna dapat melihat dan melakukan update pada data diri yang ada dalam profil pengguna. Ada juga proses pilihan produk layanan pada use case tadi, di mana pengguna ini dapat melihat produk layanan yang sedia, kemudian memilihnya. Setelah memilih, bisa dilanjutkan ke proses reservasi. Kemudian ada lakukan reservasi. Jadi pada proses ini, pengguna melakukan reservasi dengan memilih jadwal kunjungan dan metode pembayaran yang diinginkan. Jadi iMolab ini menyediakan 3 opsi pembayaran, yakni bayar di tempat saat pemeriksaan, bayar dengan kartu kredit, dan bayar dengan kartu debit. Kemudian setelahnya datanya akan disimpan sehingga pengguna dapat melihat riwayat reservasi yang pernah dilakukan. Proses berikutnya adalah proses kelola data yang nantinya akan dilakukan oleh admin melalui dashboard. Jadi admin ini perlu melakukan login khusus pengguna admin terlebih dahulu. Admin ini bisa mengelola dan melakukan perubahan data, yaitu menambahkan atau menghapus pembayaran yang sudah ada. Juga dapat melihat siapa saja pengguna yang terdaftar serta riwayat transaksi pengguna. Berikutnya adalah platform pengembangan yang digunakan.
Jadi dalam pengembangan website ini, kita menggunakan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bahasa pemrograman. Produk bahasa pemrograman yang digunakan pada platform ini adalah HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Kemudian untuk text editornya sendiri saya menggunakan VS Code. Dan untuk framework di sini saya menggunakan Laravel. Untuk web server saya menggunakan Sun. Jadi di sini nanti sudah ada basis data untuk MySQL untuk diterbitkan. Kemudian adalah batasan. Beberapa batasan ini ada yang diterapkan pada proyek ini adalah sebagai berikut ini. Jadi yang pertama, platform iMolab ini dikembangkan untuk satu laboratorium klinik, tidak dipertimbangkan untuk integrasi sistem dengan laboratorium misalnya laboratorium klinik lainnya. Misalnya laboratorium ini punya beberapa cabang, sebenarnya tidak. Jadi ini masih terfokus untuk satu laboratorium klinik. Kemudian platform ini dikembangkan untuk membantu proses reservasi pemeriksaan hingga tahap pembayaran untuk pelanggan. Di fitur-fitur lain seperti jadwal lengkap untuk laboratorium dan riwayat hasil pemeriksaan tidak akan menjadi fokus utama pada proyek ini. Berikutnya adalah proyek ini, pusat perhatiannya adalah pengembangan platform itu sendiri dan tidak melibatkan integrasi dengan sistem eksternal, seperti misalnya riwayat rekam medis maupun janji temu di klinik. Berikutnya ada desain database. Jadi pada desain database ini merupakan tampilan dari CDM untuk database-nya. Biar beberapa entitas, ada 6 entitas. Yang pertama ada kategori, ini merupakan kategori produk. Produk ini ada 2, yaitu tes dan panel. Jadi itu merupakan kategori ini. Ya. Kemudian bagian produk ada juga transaction card yang digunakan ke card, kemudian ada transaction dan user. Berikutnya merupakan PDM. Ini tampilan dari PDM-nya dari yang saya sebelumnya ke PDM. Isinya kurang lebih sama. Kemudian ada database SQL. Jadi saya akan menunjukkan tabel-tabel yang ada pada database SQL-nya. Berikut ini adalah yang pertama tabel kategoris. Ini untuk menyimpan data kategori produk yang sesuai yang saya sebutkan tadi, ada tes dan panel. Berikut ini ada tampilannya, ada ID, name, created ad, dan updated ad. Kemudian ada tabel products. Ini untuk menyimpan data produk layanan. Ada ID untuk primary key, ada nama produk, harga, deskripsi, foto. Foto ini lebih ke ilustrasinya. Kemudian created ad atau tanggal pertama kali dibuat, terus tanggal di update-nya, updated ad, dan kategori ID itu dari kategori lagi. Apakah dia masuk ke tes ataukah ke panel. Berikut ini tabelnya. Berikutnya adalah tabel users. Jadi di tabel users ini digunakan untuk menyimpan data-data pelanggan, baik itu pelanggan biasa maupun admin. Kalau ini data pengguna. Jadi pengguna ada pengguna pelanggan dan pengguna admin. Ada ID, name, email, password, role, yaitu pelanggan atau admin, alamat, nomor HP, created ad, dan updated ad. Ini merupakan tampilan tabelnya. Berikutnya ada tabel parts. Parts ini keranjang untuk menyimpan data yang ada di keranjang. Ini tiap pengguna ada keranjang sendiri. Ada ID, produk ID ini dari mewakilkan dari produk yang dimasukkan ke keranjang. Ada user ID, mewakili pengguna yang memasukkan produk. Ada quantity, ada total semua atau total harga dikalikan dengan kuantitas produk yang dimasukkan. Kemudian ada created ad dan updated ad, juga status apakah baru ditambahkan ataukah dia sudah terkonfirmasi atau jadi terkonfirmasi ini sudah sampai di check out oleh pengguna. Kemudian ada tabel transaction, jadi ini untuk menyimpan data transaksi. Ada ID, total harganya, ada user ID-nya, created ad, updated ad, payment-nya adalah metode pembayaran. CO kredit ini adalah nomor kartu kredit atau debitnya. Kalau pengguna memilih COD, maka ini nantinya nilainya 0. Kemudian untuk berikutnya adalah memilih waktu pemeriksaan yang sudah dipilih sewaktu check out. Lalu ada status apakah dia masih menunggu waktu pemeriksaan ataukah sudah selesai. Berikut tampilan tabelnya. Oke, berikutnya ada transaction card yang digunakan sebagai list barang dari card yang sudah dibeli. Jadi ini ada ID, ada transaction ID, ada card ID, created ad, dan updated ad. Untuk yang bagian terakhir ada tampilan fitur. Jadi pada website ini ada beberapa fitur. Pertama fitur config, yang merupakan halaman landing page utama. Jadi ini merupakan tampilan config-nya. Dia terdiri atas beberapa bagian.
Saya jelaskan di halaman berikutnya. Pertama ada halaman home. Halaman home ini menampilkan navigation bar pada bagian atas. Hasilnya ada navigation bar. Kemudian setelah navigation bar dapat mencantumkan penjelasan singkat about dari AMOLED. Ini bagian kedua, tampilan produk layanan yang di atas dan panel. Bagian ketiga adalah fitur isi keterangan lebih tentang AMOLED dan kelebihan layanannya. Pada bagian bawah terdapat filter mencantumkan keterangan singkat berupa kontaks dan alamat laboratorium. Jadi ini bagian filter, ini bagian about, ini bagian tes dan panel, dan ini bagian deskripsi yang singkat tadi. Kemudian fitur berikutnya adalah fitur login. Jadi pada halaman ini pengguna yang sudah memiliki akun bisa melakukan login ke akunnya dengan email yang password yang telah diberi. Setelah login, homepage yang tadinya ada opsi untuk login dan sign in akan berubah menjadi nama user ini. Jika nantinya ini diklik, dapat melakukan login melalui fitur tersebut. Berikutnya ada fitur sign up. Di halaman ini, pengguna yang belum punya akun bisa melakukan sign up atau pembuatan akun dengan menggunakan email, kemudian mengisikan nama, alamat, nomor telepon, dan membuat password. Berikutnya ada fitur tes. Jadi pada platform ini diakses melalui navigation bar di atas ini ada tes panel ini. Jadi di fitur tes ini ditampilkan semua tes yang tersedia pada laboratorium. Untuk menambahkan ke keranjang, bisa klik tambah keranjang ini. Nantinya akan masuk ke keranjang yang akan dilakukan eksekusi. Untuk fitur panel sama dengan fitur tes, hanya ini beda di kategori. Bisa diakses juga melalui navigation bar. Kemudian ada fitur card atau keranjang, berisi produk yang telah dipilih oleh pengguna. Untuk melakukan reservasi, nantinya perlu diklik pada tombol checkout. Jadi dicentang dulu produk yang akan dilakukan checkout, kemudian dilakukan checkout. Berikutnya ada fitur checkout. Jadi pada halaman ini pengguna ini bisa memilih untuk metode pembayaran yang digunakan berserta tanggal waktu pemeriksaan. Kemudian jika pengguna itu memilih membayar dengan debit atau kredit, maka pengguna perlu mengisikan nomor kartu kredit dan nomor kartu debitnya. Setelah lengkap, pengguna bisa melakukan continue to check out untuk menyelesaikan transaksi. Berikutnya adalah fitur halaman profil. Jadi halaman ini bisa diakses melalui icon person yang di kanan atas ini, sebelahnya keranjang. Pada fitur ini terdapat informasi pengguna yaitu ada nama, username, dan email. Bisa dilakukan update profile juga yang ada pada halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya ini adalah halaman update profile. Jadi user bisa melakukan pembaruan profil di sini. Kemudian fitur berikutnya adalah riwayat reservasi. Sesuai yang saya bilang sebelumnya, user bisa melihat riwayat reservasi yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Jadi ini adalah histori dari reservasi dengan nama, tanggal pembelanjaan, total harganya, waktu pemeriksaan yang telah dipilih, kemudian statusnya apakah selesai ataukah masih menunggu waktu pemeriksaan. Berikutnya akhirnya ada bagian dashboard. Jadi dashboard ini dibagi jadi beberapa menu. Yang pertama menu dashboard ini merupakan landing page untuk dashboardnya. Dan ini hanya bisa diakses oleh pengguna dengan role akun. Jadi di tampilan fitur ini bisa diubah jadi dropdown. Pada fitur dashboard ini di kiri tadi seperti saya bilang ada opsi untuk menu. Ada dashboard, product, transaction, dan user. Untuk fitur berikutnya adalah pada dashboard ini terdapat fitur menu produk. Jadi disajikan daftar produk layanan, yaitu tes dan panel. Admin di sini bisa mengedit ataupun menghapus produk yang ada. Ada opsi edit dan hapus. Juga dapat menambahkan produk baru. Misalkan ada layanan baru, misalkan ada teks baru, bisa dimasukkan. Kemudian ada dashboard transaction. Ini pada fitur ini disajikan daftar transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna. Jadi admin ini bisa mengecek detail transaksi dari entah itu yang masih berjalan ataupun yang sudah selesai. Untuk yang terakhir ada fitur ini ada menu user. Jadi di fitur ini disajikan daftar admin website. Admin ini dapat mengedit maupun menghapus pengguna yang ada. Admin juga bisa menambahkan pengguna baru melalui dashboard ini, serta mengisikan role dan pengguna tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.